Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, Bapak akan memberikan materi tentang kenampakan alam alami dan kenampakan alam buatan. Semoga pelajaran ini dapat diterima dengan baik. Mari kita laksanakan. Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Tujuan siswa belajar kenampakan alam dan buatan. 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian kenampakan alam dan buatan. 2. Siswa mampu menyebut 10 macam kenampakan alam dan buatan. 3. Siswa mampu menyebutkan manfaat kenampakan alam dan buatan. Tahukah anak-anak tentang kenampakan alam? Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah kenampakan yang ada di lingkungan di mana kenampakan tersebut terbentuk akibat dari tindakan yang dilakukan oleh alam sendiri. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang terbentuk akibat buatan dari manusia. Contoh kenampakan alam adalah dataran tinggi, merupakan daerah dengan rata-rata lebih dari 100 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya adalah dataran rendah, yaitu hamparan lapang tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut, yaitu relatif rendah sampai dengan 200 meter dari permukaan laut. Istilah ini diterapkan pada kawasan manapun dengan hamparan yang lapang dan relatif datar yang berlawanan dengan dataran tinggi. Yang terdapat dan ditayangkan dalam gambar adalah gambar gunung, yaitu Gunung Jayawijaya yang terletak di Papua. Danau adalah cekungan luas di permukaan bumi yang terisi oleh air. Dalam arti yang lebih luas, laut adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di bumi yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra utama. Sungai disebut juga kali. Pastinya anak-anak tidak ada yang tidak mengenal sungai. Sungai adalah tempat air mengalir dari dataran tinggi sampai ke laut. Itulah fungsi sungai, untuk mengalirkan air supaya berpindah sampai ke laut. Selat adalah sebuah wilayah perairan yang relatif sempit yang menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar, dan karenanya pula biasanya terletak di antara dua permukaan, yaitu contohnya Selat Sunda. Rawa adalah lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat, serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis. Di Indonesia, rawa-rawa biasanya terdapat di hutan pada umumnya. Tanjung adalah dataran yang menjorok ke laut.
atau dataran yang dikelilingi oleh laut. Di ketiga sisinya tanjung yang luas disebut semenanjung. Tanjung adalah kebalikan dari teluk, dan biasanya keduanya dapat ditemukan pada suatu garis pantai yang sama. Delta merupakan daratan yang terbentuk dari hasil pengendapan sedimen yang dibawa oleh aliran sungai. Waduk menurut pengertian umum adalah tempat pada permukaan tanah yang dipergunakan untuk menampung air hujan, kelebihan air, atau musim penghujan, sehingga air itu dapat dimanfaatkan pada musim kering. Sumber air waduk terutama berasal dari air permukaan ditambah dengan air hujan langsung. Ini adalah bandar udara. Selanjutnya, pelabuhan adalah tempat yang sengaja dibangun untuk menjadi tempat berlabuhnya kapal. Kawasan ini yang dijadikan tempat singgah bagi kapal sebelum akhirnya berlabuh atau meneruskan perjalanan. Di pelabuhan biasanya kapal menaikkan atau menurunkan muatan. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan. Kawasan industri yang telah memiliki izin usaha yaitu kawasan industri. Selanjutnya adalah kebun binatang. Kebun binatang sering disingkat Bonbin. Dari Bonbin, kebun binatang atau taman marga satwa adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik. Selain sebagai tempat rekreasi, kebun binatang berfungsi sebagai tempat pendidikan, riset, dan tempat konservasi untuk pola permukiman adalah tempat manusia bermukim dan melakukan aktivitas sehari-hari. Bentuk penyebaran penduduk dapat dilihat berdasarkan kondisi alam dan aktivitas penduduknya. Selanjutnya adalah taman kota. Taman kota, taman urban atau taman metropolitan juga disebut taman munisipal di Amerika Utara, sedangkan di Britania Raya taman publik ruang terbuka. Alam selanjutnya adalah jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat termasuk bangunan pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan. Demikian tadi materi yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya Bapak akhiri materi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.